warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang satu bahan aktif pestisida yang tidak boleh digunakan untuk tanaman padi. Nah mungkin sahabat tani pernah mendengar ya bahwasanya ada salah satu bahan aktif yang tidak boleh digunakan, diaplikasikan, digunakan untuk melakukan penyemprotan pada tanaman padi di sawah kita sahabat tani, yaitu apa? Bahan aktif metomil. Nah tentu sahabat tani sudah tidak asing lagi dengan kata-kata bahwasanya bahan aktif metomil itu dilarang digunakan, diaplikasikan untuk penyemprotan pada tanaman padi di sawah. Nah kenapa sahabat tani? Nah apakah itu benar? Apakah itu hanya sebuah kata-kata mutiara ataukah itu memang benar adanya? Nah jawabannya sederhana sahabat tani, itu benar. Nah, kenapa itu dilarang sahabat tani? Yang pertama, berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986 tentang pengendalian hama wereng pada tanaman. Yang kedua, berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 24 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pestisida ya sahabat tani. Nah yang ketiga sahabat tani, tentang peraturan Kementerian Pertanian nomor 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida. Nah berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida, di situ dijelaskan ada 30 bahan aktif yang dilarang digunakan untuk tanaman padi sahabat tani, dan di situ termasuk metomil. Nah pertanyaannya, kenapa bahan aktif metomil dilarang digunakan untuk tanaman padi? Nah kebetulan di sini ada pertanyaan dari Mas Ansar. Beliau bertanya sahabat tani, yaitu apakah bahan aktif metomil mampu menghancurkan kaper dan cocokkah untuk mengendalikan hama penggerek batang? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kenapa bahan aktif metomil dilarang oleh pemerintah untuk tanaman padi, sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Mas Arsansyah tentang bahan aktif metomil ini bisa nggak digunakan untuk mengendalikan hama kaper dan cocok tidak digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang yang ada pada tanaman padi. Nah, oke sahabat tani, jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu metomil. Yang kedua, keunggulan daripada bahan aktif metomil. Yang ketiga, merek dagang yang mengandung bahan aktif metomil. Yang keempat, hama apa saja yang bisa dikendalikan menggunakan bahan aktif metomil. Dan yang terakhir, kenapa pemerintah melarang penggunaan daripada bahan aktif metomil untuk tanaman padi. Nah yang pertama sahabat tani, mengenai metomil, bahan aktif metomil. Nah bahan aktif metomil sahabat tani ini sudah diperkenalkan semenjak tahun 1966. Artinya bahan aktif ini sudah lama sahabat tani dikenalkan di dunia pertanian dari semenjak tahun 1966. Dan bahan aktif metomil ini sahabat tani termasuk dalam golongan bahan aktif yaitu karbamat. Oke sahabat tani ya. Nah yang selanjutnya sahabat tani, mengenai keunggulan. Apa sih keunggulan daripada bahan aktif metomil ini? Nah sahabat tani, bahan aktif metomil ini memiliki keunggulan yang luar biasa sahabat tani, baik dari sistem cara kerja dan yang lainnya. Yang pertama sahabat tani, kalau kita lihat mengenai cara kerja daripada bahan aktif metomil. Nah bahan aktif metomil ini cara kerjanya yang pertama yaitu kontak. Nah kontak, lambung, sistemik, dan yang terakhir dia bisa mengenai cara kerja dengan cara translaminar. Nah mengenai kontak sahabat tani, apa itu kontak? Artinya sahabat tani, ketika sahabat tani melakukan penyemprotan pada tanaman yang ada hamanya, dilakukan pengendalian menggunakan bahan aktif metomil mengenai hamanya, baik itu mengenai badannya atau yang mana, mau baik mengenai itu kepalanya, badannya atau kakinya, terkena hama itu terkena oleh insektisida bahan aktif metomil, maka hama tersebut akan mati ya sahabat tani. Nah yang kedua sahabat tani, cara kerja daripada insektisida metomil ini yaitu lambung. Nah artinya sahabat tani, ketika sahabat tani melakukan penyemprotan pada tanaman,
Nah, di situ ada hama. Hamanya belum datang ke tanaman kita sahabat petani. Nah, kita lakukan penyemprotan, pengendalian hama yang ada di tanaman kita. Nah, kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil. Lalu datanglah hama. Hama memakan daripada bagian tanaman yang sudah terkena racun oleh insektisida metomil, maka hama tersebut akan mati dan dia akan merusak bagian pencernaan si hama. Oke sahabat petani ya. Yang ketiga, sistemik sahabat petani. Nah, cara kerja daripada insektisida dengan bahan aktif metomil ini yaitu sistemik, artinya bahan aktif metomil ini sahabat petani mampu melindungi seluruh jaringan yang ada pada tanaman. Oke sahabat petani ya, bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir yaitu translaminar. Nah, translaminar artinya sahabat petani ketika sahabat petani melakukan penyemprotan pada tanaman kita. Nah, daunnya misalnya seperti ini, daun tanaman. Nah, kita melakukan penyemprotan dari atas, ternyata ada hama di bawah daun. Nah, ini akan mati sahabat petani. Nah, inilah yang disebut dengan cara kerja translaminar. Artinya ketika lakukan penyemprotan dari atas, hama ada di bawah, dia akan mati. Nah, maka bahan aktif metomil ini sangat cocok sekali digunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan yang dia bersarang di bawah daun. Oke sahabat tani ya. Nah, itu mengenai keunggulan daripada salah satu keunggulan daripada cara kerja daripada insektisida bahan aktif metomil. Nah, yang selanjutnya sahabat tani, bahan aktif metomil ini juga termasuk dalam ofisida. Artinya ketika sahabat tani melakukan penyemprotan, di situ ada telur hama yang belum menetas. Nah, itu ketika kita lakukan penyemprotan dan insektisidanya mengenai daripada si telurnya, maka telur itu akan rusak, artinya dia busuk, artinya tidak bisa menetas karena metomil ini juga termasuk daripada ofisida. Oke sahabat tani ya. Nah, yang terakhir mengenai keunggulan daripada bahan aktif metomil ini, kalau kita lihat mengenai produk-produk di toko-toko pertanian atau di kios-kios marketplace online, bahwasanya bahan aktif metomil ini tergolong cukup murah. Dan tentunya saya rasa sahabat tani semua, baik petani padi, petani cabai, petani tomat, petani kubis, petani wortel, kentang, dan yang lain-lainnya, tentu saya rasa hampir semua pernah menggunakan bahan aktif metomil atau insektisida dengan bahan aktif metomil digunakan untuk mengendalikan hama yang ada pada tanaman padi kita sahabat tani atau pada tanaman kita. Oke sahabat tani ya. Nah, jadi seperti sahabat tani, jadi di samping memiliki cara kerja yang kompleks ya, terus dia juga termasuk ofisida dan harga yang terjangkau, sehingga memang para petani kita, baik petani cabai, petani kentang, petani kubis, petani padi, dan yang lain-lain, tentu tidak asing lagi dengan bahan aktif metomil atau insektisida dengan bahan aktif metomil. Oke sahabat tani ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu pertanyaannya, bahan aktif metomil ini bisa menyasar hama apa saja? Nah, sahabat tani perlu dipahami dengan cara kerja yang sangat kompleks. Tentu bahan aktif metomil ini memiliki spektrum yang cukup luas sahabat tani dalam pengendalian hama. Nah, kalau di padi itu bisa kaper, bisa walang sangit, ulat graya, dan yang lain-lain. Nah, tentunya untuk hama penggerek batang, bahan aktif metomil ini efektif enggak? Kalau memang ulatnya sudah ada di dalam batang padi, bahan aktif metomil ini kurang efektif. Pertanyaannya bisa nggak? Bisa, cuman pakai dosis yang tinggi ya. Nah, karena bahan aktif metomil ini sahabat tani tidak digunakan untuk tanaman padi, makanya kita sulit nih untuk mengenai dosis yang pas ya dalam pengendalian hama dalam penggerek batang, khususnya untuk hama ulat penggerek batang yang akan menyebabkan sumber pada fase vegetatif dan beluk di fase generatif. Nah, maka untuk itu sahabat tani, saran saya untuk bahan aktif metomil ini tidaklah digunakan untuk tujuan dalam rangka pengendalian hama penggerek batang. Oke, kalau untuk ulat yang terlihat seperti ulat graya, terus ulat pelipat daun, kapernya, walang sangit, nah bahan aktif metomil ini masih mampu dan masih oke digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi yang hamanya kelihatan. Oke sahabat tani ya. Nah, karena tadi kenapa alasannya? Alasannya tadi karena memang bahan aktif metomil tidak direkomendasikan untuk tanaman padi, bahkan dilarang untuk digunakan pada tanaman padi sahabat tani. Nah, cuman kalau untuk tanaman yang lain saya belum tahu ya.
boleh nggak untuk tanaman-tanaman yang lain? Nah, itu saya belum tahu. Mungkin nanti sahabat tani ada yang tahu dan paham mengenai peraturan-peraturan itu, silahkan komen nanti di kolom komentar. Oke sahabat tani ya, saya dipahami ya. Nah, mengenai hama, dengan cara kerja bahan aktif metomil yang cukup kompleks, yang cukup oke, maka tentunya banyak sekali hama yang mampu diatasi menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil. Nah, kalau kita selaku petani cabai misalnya, bahan aktif metomil ini sangat diandalkan digunakan untuk mengendalikan ulat yang ada pada tanaman cabai, kutu-kutuan ya, dan yang lain-lain. Tentunya untuk mengendalikan hama terutama pada tanaman cabai. Oke sahabat tani. Nah, yang terakhir sahabat tani, kenapa bahan aktif metomil ini dilarang digunakan untuk tanaman padi? Yang pertama sahabat tani, bahan aktif metomil ini memiliki toksisitas akut sahabat tani. Artinya ketika sahabat tani menggunakan bahan aktif metomil ini secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, ini akan menimbulkan satu masalah kesehatan yang sangat serius sahabat tani, baik orang yang melakukan penyemprotan atau orang yang mengkonsumsi daripada tanaman yang dilakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif metomil. Paham kan ya? Jadi bahan aktif metomil ini dilarang oleh pemerintah karena bahan aktif metomil ini memiliki toksisitas akut, artinya membahayakan kesehatan baik itu penggunanya atau orang yang mengkonsumsi daripada tanaman yang dilakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif metomil. Paham sampai sini sahabat tani ya? Dan salah satunya yaitu sahabat tani, yang bahaya yang ditimbulkan daripada bahan aktif metomil ini yaitu zat kimianya itu mampu mendorong terjadinya kanker ya, kanker baik itu orang yang melakukan penyemprotannya atau orang yang mengkonsumsi daripada tanaman yang dilakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif metomil ya, jadi mampu membuat kanker. Yang kedua sahabat tani, bisa bahan aktif kimia dengan bahan aktif metomil ini dia mampu mutasi gen ya, mampu membuat mutasi gen. Dan yang ketiga sahabat tani, ini bisa zat kimia dalam bahan aktif metomil ini bisa membuat atau mendorong daripada kecacatan bayi atau janin, baik itu yang pengguna maupun yang mengkonsumsi dari tanaman yang dilakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif metomil. Nah, jadi seperti itu sahabat tani, kenapa alasan pemerintah itu melarang penggunaan daripada bahan aktif metomil ini digunakan untuk tanaman padi. Oke sahabat tani ya, bisa dipahami ya. Nah, ada nggak solusi yang lain bagaimana caranya agar bahan aktif metomil ini aman untuk tanaman padi atau tanaman yang lainnya? Nah, silahkan komen di kolom komentar ya, karena saya tidak memahami masalah itu. Yang jelas saya sampaikan mengenai dasar kenapa bahan aktif metomil dilarang digunakan untuk tanaman padi. Cuman yang jadi pertanyaan per hari ini, kenapa masih banyak insektisida dengan bahan aktif metomil bertebaran dan ini tidak ada larangan, sementara ini masih diaplikasikan untuk tanaman padi oleh petani-petani kita. Ya, kita nggak tahu masalah itu. Yang jelas sahabat tani, itu dasar kenapa bahan aktif metomil tidak boleh digunakan untuk tanaman padi. Nah, adapun keunggulan dari bahan aktif metomil mengenai jawaban dari Mas Arsansyah tadi, bahwasanya untuk mengendalikan kupu-kupu masih oke. Artinya bahan aktifnya metomil untuk mengendalikan hama kupunya masih oke. Walang sangit oke. Cuman untuk pengendalian hama penggeret batang saya tidak merekomendasikan. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat informasinya dan jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani. Semoga bermanfaat. Tonton terus video saya selanjutnya dan saya akan membahas hal-hal yang lebih menarik untuk sahabat tani semua dan saya akan sajikan yang terbaik untuk sahabat tani semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.